Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 15 Maret 2022 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari yang dijadikan Tuhan, kita bersuka cita ya hari ini. Nah, hari ini kita akan renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, yang dipuji adalah Yesus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, renungan hari ini mau menegur saya dan mungkin ada juga di antara Anda semua. Umur saya 38 tahun waktu itu, saya mulai terjun ke mimbar. Diundang untuk berbicara. Suatu saat, malam hari, kalau di Jakarta malam hari renungannya, hampir setiap malam itu kan ada persekutuan kelompok kitab suci. Nah, saya sudah sedikit belajar kitab suci sehingga suka diundang untuk itu. Saya sudah menjadi pewarta di Keuskupan Agung Jakarta. Bahkan pengajar evangelisasi di Jakarta juga. Nah, suatu saat saya sedang kendarai mobil. Nah, kelemahan saya nggak suka kalau lampu di belakang saya itu menyorot sehingga menyilaukan. Lampu depan apa boleh buat ya, kita mesti minggir sedikit, tapi lampu di belakang juga menyorot kita kurang enak. Muncullah iblis mulai menggoda. Dan saya tergoda. Sinar lampu yang besar itu, saya bilang ini orang kenapa cari masalah begini. Saya minggir sedikit, pelan-pelan. Dia lewat, saya bilang gantian sekarang. Saya sorot dengan lampu dim. Wow, terus-terusan. Kemudian dia berhenti di tukang rokok. Saya lewat. Nggak tahu dia sorot kembali saya. Baru di situ saya ingat. Saya ini pengajar, pewarta yang mau bawakan renungan malam hari ini. Kira-kira 200-300 meter lagi saya akan belok kiri. Saya bilang ini kalau dia termasuk umat yang akan hadir, bagaimana? Apa yang saya mau omong? Dan apa yang saya lakukan? Sudah sorot-sorotan lampu sama dia. Saya pelan-pelan kemudian berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya pelan-pelan
Ini jangan sampai dia belok kiri, Tuhan. Tolong Tuhan, kalau dia belok kiri, jangan-jangan gereja yang sama kita akan datang. Ampun saya Tuhan. Dia lanjut terus. Syukur pada Allah, saya belok. Di situ saya berhenti sejenak di pinggir jalan, minta ampun dan minta ampun pada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi saya mewartakan Tuhan, mewartakan firman-Mu, mau mengajarkan bagaimana yang Kau ajarkan pada kami semua Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Di situ sangat saya terpukul. Mulai saat itu saya mulai, Tuhan tolong saya penguasaan diri. Supaya buah roh-Mu yaitu penguasaan diri ada pada saya Tuhan. Nah, seperti yang ditulis dalam Matius 23 ini. Rupanya zaman dulu ada juga pengajar-pengajar. Guru-guru agama. Kaum Farisi, kaum Saduki. Nah ini kaum Farisi. Yesus menegur pengajar-pengajar agama zaman dahulu, yaitu kaum Farisi yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, yang mereka ajarkan itu betul. Firman Tuhan. Ikutilah, turutilah, lakukanlah itu yang mereka ajarkan. Pada bagian kedua, Tuhan Yesus menegur mereka itu. Mereka itu memberat-beratkan peraturan. Rupanya zaman dulu ada juga ya, yang suka bikin aturan-aturan yang memberatkan ya. Aturan ini, aturan itu. Ya, memberatkan. Sudah memberatkan, tapi tidak melakukan. Nah ini, rupanya Tuhan tidak suka demikian ya. Tuhan tidak suka ya. Seperti dalam Matius 7, ayat 20-an itu. Berkata bahwa, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya senang sekali ayat ini. Karena menegur saya juga. Yaitu bertobatlah. Masa Prapaskah ini. Bertobatlah. Bertobatlah. Dari kesombongan-kesombongan. Karena dulu saya termasuk yang itu juga. Betapa tidak sombong. Saya bisa menjadi WL, memimpin pujian. Saya bisa menulis lagu. Saya bisa membawakan renungan. Apalagi? Sudah begitu banyak talenta Tuhan berikan. Tapi itu menjadi suatu kesombongan, kebanggaan pada saya. Saya bertobat. Hari ini Tuhan ingatkan juga pada saya. Dan mungkin ada juga di antara Anda guru-guru yang sedang mendengarkan atau pewarta-pewarta mendengarkan. Jangan-jangan seperti saya juga. Boleh mengajarkan pada umat, hai, lakukanlah firman Tuhan. Hai teman-teman, hai anak-anak muda, hai anak-anak yang dicintai Tuhan. Lakukanlah ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Supaya Roh Kudus menuntunmu, supaya buah roh ada padamu. Yaitu penguasaan diri. Ternyata saya sendiri sebelum bawa firman sudah lakukan dosa. Aduh ampuni saya Tuhan, ampuni. Tuhan Yesus senang pada orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Dia juga berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya senang sekali ini yang melakukan ini. Melakukan ini. Supaya saya selalu ingat juga bahwa menjadi pelaku. Dalam Matius 25 juga Tuhan Yesus berkata pada akhir zaman buat kita semua. Yang dia tanyakan adalah yang sudah engkau lakukan pada orang sekecil ini sudah engkau lakukan buat aku. Nah, yang kita sudah lakukan pada orang sekecil ini pada masa Prapaskah ini apa? Membagi-bagikan roti, itu aja hal yang kecil lah. Membagikan berkat yang sudah kita terima, sudahkah kita lakukan? Atau seperti saya dulu hanya mengajarkan, tapi tidak melakukan? Ampuni saya Tuhan. Ajarkan supaya berbagi dengan orang, jangan pelit. Bisa mengajarkan begitu, tapi begitu punya uang pelitnya setengah mampus. Ampuni saya Tuhan. Kalau masih ada juga yang seperti saya dulu, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Pengampun, mau mengampuni Anda dan saya. Sahabat-sahabat sekalian, Tuhan tahu isi hati orang Farisi waktu itu.
Dan dia menegur. Saat ini juga dia tahu isi hati kita semua. Seperti dalam lagu ini berkata, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh ke dalaman hatiku. Tuhan tahu ada yang baik dan buruk dalam hati kita. Oleh karena itu, kita memohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa yang berikut ini. Dengan doa yang memohon kekuatan, mohon supaya kita tidak hanya omong doang, omdo, nato, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kami belajar supaya kami tidak hanya mendengar, tidak hanya mengajarkan, tetapi juga kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami di masa Prapaskah ini supaya kami lebih lagi mau melayani dan lebih lagi mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu, kami mau menjadi saksi-saksi-Mu, dan kami belajar seperti Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam, salam. Yes! Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Maret 2022. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.